Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo sahabat PMR di Kabupaten Klaten maupun di seluruh Indonesia. Kembali lagi di For Class, For Peace Klaten, Sharing and Story. Nah, pada episode kali ini tentunya masih dengan nuansa bulan Ramadan ya. Semoga di dalam bulan Ramadan ini kita dapat keberkahan dalam lahir dan batin. Oh ya, by the way ini kan tagnya mau lebaran ya. Jadi sekalian kita dari Fabris Klaten mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke sahabat PMR di seluruh Indonesia, pada episode kali ini tentunya masih dalam rangka Hari PMR ya, karena masih dalam nuansa bulan-bulan Maret. Kita kedatangan tamu istimewa nih dari PMR Wira maupun PMR Madya di Kabupaten Klaten. Sebelumnya kenalin dulu nih, nama saya Muhammad Raffi Adinugroho yang bisa sapa Raffi, dan rekan saya Farhan Wahyudi, bisa disapa Farhan. Nah, di sini kita sebagai host nih pada episode kali ini. Nah, langsung saja ya kita ke narasumber kita pada pagi hari ini. Di sini ada Kak Sekar dan juga Kak Fahya. Halo Kak Sekar, halo Kak Fahya. Selamat datang di Forbes Klaten, semoga betah ya. Oke, silahkan kalian kenalkan diri kalian dulu, namanya siapa dan jabatan di sekolahnya itu sebagai apa? Baik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sekar Muninggar. Saya sebagai Ketua 2 PMR SMA Negeri 2 Klaten. Oke, halo Kak Sekar. Satunya? Halo semuanya, nama aku Fahya Fatihasari, biasa dipanggil Fahya. Aku dari unit Madya SMP Negeri 2 Klaten dan jabatanku sebagai Ketua PMR. Oke, di sini ada Kak Sekar dan juga Kak Fahya nih. Kak Sekar di sekolahnya tadi sebagai Ketua 2 ya? Oke, aku mau tanya dulu dong sebelum ke pertanyaan inti. Dulu join PMR-nya tuh gara-gara apa sih? Kak, kenapa harus milih PMR di saat ekstrakurikuler yang lain tuh bagus? Mungkin alasan saya join PMR itu agak unik ya Kak. Soalnya saya ikut sama teman saya. Diajak. Iya. Gak apa-apa. Awalnya itu di kelas 10 saya belum mengikuti ekstrakurikuler PMR ini karena saya tuh ragu Kak, kayak mau daftar kok kurang yakin gitu. Akhirnya selama 1 tahun itu saya mengamati secara langsung bagaimana PMR di SMA 2 Klaten ini bekerja. Nah, saya tuh tertarik Kak. Jadi mulai kelas 11 ini saya mendaftarkan diri sebagai anggota PMR. Oh, jadi ini anu ya, gara-gara diajak temen. Tapi oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kan diajak dalam kebaikan. Terus Fahya masuk PMR gara-gara kenapa? Soalnya aku itu biasanya ngelihat kakak-kakak tingkat itu tuh yang PMR itu tuh pada nggak ikut upacara, jadi di belakang gitu. Alasan klasik masuk PMR gara-gara nggak mau ikut upacara. Ya, itu salah satu alasan terbesar saya. Tapi nggak apa-apa. Ya, Terus habis itu yang kedua itu tuh karena pas awal masuk sekolah itu ada ekstrakurikuler, penampilan ekstrakurikuler gitu. Jadi lihat PMR itu kok kayak seru ya, drama-dramanya gitu. ya nggak apa-apa sih, karena biasanya tuh mungkin di sekolah teman-teman juga dramanya itu ya, apa ada drama, terus nanti apa bencana alam apa disambung PP, nanti endingnya nari atau nyanyi. Tapi oke, nggak apa-apa, itu nanti bisa dikasihkan ya. Oke, silahkan. Pertanyaan selanjutnya, dalam rangka memperingati Hari PMR, apakah di sekolah kalian ada kegiatan atau acara? Tentunya ada kan, tetapi acara tersebut tuh nggak terlaksanakan pada hari-hari tersebut. Nah, jadi kayak nunggu beberapa hari dulu gitu loh Kak. Ya, kan, agak telat ya. Kan ya kemarin tanggal 1 juga hari libur ya, karena masuk libur, ya. puasa gitu. Nah, jadi kita itu dikaitkan dengan hari jadinya PMR ini, kita mengadakan acara dengan judul itu Makrab dan Buka Bersama PMR SMA Negeri 2 Klaten Kak. Acaranya tuh cukup sederhana, kayak kita tuh kumpul gitu jadi satu, saling bincang-bincang satu sama lain, diselingi sama kayak doa bersama, game, terus habis itu juga terakhir itu ada ibadah bersama dan tentunya juga buka bersama. Wah, sangat menyenangkan. Itu makrab ya, berarti nginep itu. Enggak Kak. Oh, berarti cuman biasanya kalau buka puasa kan sore, habis itu udah selesai gitu. Iya. Oh, jadi kira Singkat ya. nggak apa-apa. Kalau makrab kan biasanya nginep. Terus yang Kak Fahya sekolahnya ngadain apa ini?
Kemarin kan karena libur juga kan, jadinya kita cuma ngadain game-game kecil-kecilan tentang 7 materi dasar PMR aja sih. Oh, Gitu. cuman game kecil. Iya. Tapi itu dilaksanakan waktu bulan puasa atau sebelum? Pas bulan puasanya, Sekalian buka bersama atau cuman kayak pas siang-siang gini? pas siang-siang doang. Oh, jadi Iya. nggak sama buka bersama ya? Iya. Tapi ngadain buka bersama nggak PMR-nya? Iya, ngadain hari ini tempatnya. Oh, hari ini. Iya. Yuk mari kita join yuk. Kita join, boleh. Kemarin itu aku lihat di postingan Instagramnya PMI Klaten itu SMP Negeri 2 Klaten tuh kedatangan Singapura Red Cross, bener ya? Iya, bener banget. Itu ngadain IHP International Humanity Program. Itu bisa ceritain nggak IHP itu apa sih dan kenapa kok sekolah kamu tuh ditunjuk jadi kayak tempat surveinya Singapura Red Cross? Kalau misalnya buat IHP-nya itu tuh yang kemarin itu yang dari Singapura itu datang, habis itu kita bicarain tentang program. Habis itu kemarin mereka pada survei ke sekolah kita buat besok tanggal 6 Juni kalau nggak salah ke sekolah kita, dan Iya. apa yang bisa mereka bantu untuk sekolahku gitu. Itu yang disurvei apa? Kayak ruangan kelas atau cuman kamar mandi atau apa? Ruangan kelas sama ruangan UKS-nya gitu. Yang dipantau apa kayak kebersihannya atau Kebersihannya sama tempat space-nya gitu oh loh. space, jadi kayak luas atau enggaknya gitu kan? Iya, soalnya kan UKS kita kan termasuk agak sempit, soalnya Iya. berbarengan dengan ruang konseling. Iya, nggak apa-apa sih. Iya. Biasanya kan emang kayak gitu ya. Iya. Jadi cuman datang survei udah pulang. Dikasih bingkisan nggak dari sana? Enggak. Nggak apa-apa. Iya. Ya namanya juga orang jauh kan, masa ya ngai bingkisan. Iya. Farhan? Apa saja manfaat yang kalian dapat pada saat mengikuti acara HUT HUT PMR ya? HUT PMR ya, nggak HUT lupa. PMR. Nggak apa-apa. Jadi manfaat yang kamu mulai dari kegiatan tersebut apa? Nah, ada banyak manfaat yang saya dapatkan di sini. Nah, salah satunya itu selain menjalin silaturahmi, kami juga belajar untuk toleransi antar sesama karena nggak semua anggota PMR SMA 2 Klaten itu beragama Ya, Islam. mesti kan ada yang nonis Iya gitu. betul, tapi Ha. mereka tetap ikut dan gabung Kak. Nah selain itu kita juga belajar bagaimana caranya komunikasi dengan lebih efektif lagi. Nah selain itu juga kita jadi mengenal satu sama lain, lebih mengenal satu sama lain dari acara tersebut karena judulnya aja makrab ya kan Ya, Kak. malam pengakraban gitu Iya ya. betul. Tapi itu kalau malam pengakraban jadi ngundang angkatan sebelumnya atau cuman angkatanmu tok? Angkatan dari kelas 10 dan kelas 11 dan panitianya itu dari kelas 10. Oh, kelas Iya. 10 panitia, tapi yang kelas 11 juga ikut. Jadi yang kelas 12 ya ikut. Enggak Kak. Oke, nggak apa-apa sih. Terus oh ya si Fahya dulu. Aku lupa malah mau tak next, nggak apa-apa. Kalau misalnya buat aku sih manfaatnya itu kayak kan itu kan kelompok ya gamenya, jadinya kita bisa nambah rasa apa ya, kebersamaan kita lah, kecekatan kita, soalnya itu kan juga diwaktuin gamenya. Iya. Jadi tahu ya materinya itu kayak apa, nambah materi, Iya. nambah wawasan seperti itu, ya kan? Iya. Terus apa sih tantangan terbesar kalian dalam dalam mengadakan kegiatan tersebut? Terus bagaimana cara kalian mengatasinya? Kalau tantangan terbesarnya itu nggak jauh-jauh dari ada yang nggak hadir Kak. Nah itu kan selalu jadi permasalahan dimanapun suatu organisasi maupun ekstrakurikuler. Nah tapi tenang aja, dari situ kami melakukan tindakan seperti kita kan Gen Z ya Kak. Ya. Jadi kayak zamannya itu pakai WhatsApp. BA ya, di Japri gitu Iya. ya. Oh, Jadi nggak kita apa-apa. berusaha untuk menghubungi satu persatu dan menanyai alasannya nih kenapa nih kok nggak ikut padahal kan makrab ya judulnya aja Iya. gitu. Habis itu setelah itu mungkin dari kepanitiaan sendiri udah menanganinya lebih lanjut lagi, mungkin diberi sanksi atau apa ya? Anu ya kayak sanksi yang Iya. lebih berat gitu kan atau Iya. Tapi biasanya itu ya kalau kamu ngadain kegiatan di bulan puasa itu rata-rata loh ya. Ini rata-rata ya teman-teman, aku nggak ngejat siapa ya. Rata-rata tuh aku ki buber, aku ki ada ini ada itu, aku keluar sama pacarku dan lain sebagainya. Iya. Nah, biasanya kan Banyak itu kayak- alasannya ya Kak. Ya, aku ki buber, wah buber mangan gitu. Tapi nggak apa-apa, tetap
tetap kamu jalin terus ya biar apa ya biar tali silaturahminya tuh nggak terputus. Yang Sifah Iya. ya. Kalau misalnya buat masalahnya itu tuh ya nggak besar-besar amat ya, kan kita kan game pasti kan butuh tenaga juga kan Kak. Nah apalagi kan kita kan kemarin pas bulan puasa ada yang beberapa yang nggak terlalu aktif ya mungkin karena capek ya karena pas lagi puasa juga. Iya. Ya udah sih itu aja. Oh ya. Jadi tantangannya dari kedua kalian nggak terlalu besar ya? Kurang lebih sama. Ya sama nggak apa-apa. Bagaimana cara kalian untuk merangkul teman-teman PMR di unit masing-masing agar anak yang tidak terlalu aktif lalu bisa aktif dalam melaksanakan geladi PMR atau kegiatan lainnya? Gimana? Nah, untuk permasalahan seperti itu kunci utamanya biasanya di komunikasi Kak. Iya kan. Nah, jadi kita mendekatkan diri kepada mereka yang mungkin kurang aktif melalui ya itu tadi chat pribadi kayak dibikin nyaman dulu aja kayak teman sendiri gitu. Nah, akhirnya kan lambat laun pasti orang tersebut juga akan mengikuti kita. Mungkin ada beberapa yang menutup dirinya kayak di chat aja nggak bales gitu. Yeah. Nah kalau kayak gitu bagi kami itu solusinya memberi sanksi secara tegas Kak. Kayak misalnya kalau di PMR SMA 2 Klaten sendiri apabila nggak mengikuti kegiatan rutin seperti geladian 2-3 kali itu dikenai denda sebesar 5.000. Nah mungkin mereka yang menutup diri itu tadi bikinnya gini, daripada aku nggak berangkat dan bayar mending berangkat aja deh. Raketang diem gitu kan ya Kak. Seperti itu sih kurang lebihnya. Jadi itu 5.000 tuh dengan konsekuensi kayak misal kan ada nih alasan ada yang alpa ada yang izin. Jadi itu semua sama atau cuma yang bagian alpanya saja itu? Bagian alfa Kak. Jadi yang izin itu malah nggak, yang izinnya jelas tuh nggak dikasih sanksi atau gimana? Karena mereka udah buat surat Kak. Oh jadi yang Iya. izinnya tuh buat surat. Iya. Nah, jadi jelas gitu kan? Iya mendata Terus dibuat data. biasanya kan kalau di mungkin di Gensi ya mungkin habis sebagian di Gensi itu ada yang namanya itu circle-circlean. Mungkin di sebuah organisasi kan masih banyak lah circle Iya. A, B, C gara-gara aku nyamannya sama ini, aku nyamannya sama ini, aku nyamannya sama dia walaupun dia bukan milik saya. Ya. Ya itulah. Nah itu cara Jadi kalian curhat. gimana sih biar melebur circle itu biar menjadi satu? Kalau untuk itu kami benar-benar kayak menghindari circle-circle itu tadi Kak. Jadi waktu ada rapat maupun pertemuan nanti kami tuh benar-benar dikumpulin jadi satu. Iya. Jadi nggak ada yang misah-misah, kita pastiin nggak ada yang misah-misah Kak. Jadi kayak apa nih masalahmu diungkapinnya di satu lingkaran itu gitu kurang lebih Kak. Tapi kan biasanya tuh kalau kan biasanya kan di satu lingkaran gede ya. Iya. Misal nih, coba dong kamu ada unek-unek nggak? Biasanya kan orang tuh terutama yang introvert ya kayak nggak mau ngomong. Lah itu gimana? Apakah dengan pemaksaan atau cuman gimana itu? Mungkin ditanyain sih Kak kayak setuju nggak kalau kayak gini gitu. Oh, cuma Iya. itu. Tapi pernah nggak kayak sebenarnya tuh ada unek-unek yang nggak mau disampaikan ke forum, tapi kamu japri kayak, mau unek-unek apa? Mungkin bisa lewat WA, mungkin nanti saya sampaikan lewat forum. Itu pernah nggak? Oh pernah Kak, itu malah ketua satu yang ngelakuin Oh. kayak PC masing-masing gitu loh, Iya, masing-masing anggota. jadi unek-uneknya tuh malah lewat WA gitu. Iya. Yang Kak Fahya? Kalau saya tempatku itu tuh biasanya itu tuh kan kita ngerangkul bersama-sama. Ayo jangan diem terus dong. Kayak kan biasanya kan ada lintas alam kan. Ya. Nah itu kan ada teman-teman yang misalnya nggak ikut rapat atau nggak piket UKS. Itu kan biasanya kan tanda tangan. Kalau misalnya nggak ikut itu berarti harus bayar kas semuanya sama juga denda. Nah dendanya juga sama 5.000 juga gitu. Biar teman-teman semuanya juga pada ikutan. Jadi gitu. rata-rata denda ya. Iya. Terus di SMP kan ya juga masih banyak tuh yang circle-circlean. Nah itu gimana dari SMP Negeri 2 Klaten ini? Kalau misalnya buat circle-circleannya itu tuh biasanya itu tuh kita dari sesama teman dulu ya. Itu kayak ayo dong bareng-bareng. Kalau misalnya mereka tetap circle-circlean terus nih, kan kita juga bisa bilang ke pembinanya gitu. Oh malah ngadunya ke pembina. Tapi nggak apa-apa sih ya. Kan media. Jadi dari pembina itu nanti Iya. yang bakal menindaklanjuti gitu. Iya, tapi biasanya itu tuh kita dulu yang menindaklanjuti. gitu. Baru nanti kalau semisal udah kayak berat banget nih, kayak masalah hidupmu. Nah itu ya iya bener biasanya masalah hidup tuh berat. Baru nanti disampaikan ke pembina gitu. Iya. Oke, terus mungkin ada nggak sih harapan untuk PMR di sekolah kalian masing-masing?
ke depannya? Harapan untuk PMR SMA Negeri 2 Klaten, semoga kedepannya itu PMR SMA Negeri 2 Klaten lebih berkembang lebih baik lagi. Terus juga tetap menjadi wadah yang efektif untuk menyalurkan jiwa kemanusiaan. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk beberapa anggota yang kurang aktif, kedepannya bisa lebih aktif lagi. Oke. Terus untuk Fahya? Kalau misalnya harapanku sih semoga PMR SMP Negeri 2 Klaten itu tuh lebih inovatif, kreatif, sama juga edukatif, dan juga bisa makin tambah banyak menolong orang gitu loh. Ya udah sih, itu aja. Terus Bagaimana cara menarik lebih banyak siswa agar tertarik ikut PMR? Kalau membicarakan tentang menari, pastinya kan membutuhkan iklan ya. Nah, Iya, jadi promosi. kami menggunakan poster digital maupun non digital. Nah, selain itu kami juga menggunakan beberapa kesempatan yang diberikan oleh pihak sekolah, misalnya waktu demo eskul. ya. Nah, itu ya tadi ya secara umum kayak drama itu tadi. Nah, kita dramanya itu mengikuti perkembangan tren. Nah, istilahnya walaupun nggak ada yang tertarik, penting noleh dulu nggak sih gitu. Tahun ini apa? Velocity berarti. Gini-gini. Iya. Iya. Drama Velocity. Tapi kan ini kayak hampir semua sekolah nggak sih, kayak biasanya kan kalau PMR itu rata-rata cewek ya kan. Nah, terus gimana sih kalian untuk menarik para cowok-cowok atau yang lelaki untuk ikut PMR itu biasanya? Kita cari salah satu laki-laki yang mungkin humble ya. Humble. Iya, kayak temennya tuh banyak. Dia sana sini, temennya tuh sana sini. Terus sama orang itu juga enak ngomongnya. Nah, itu juga ada satu, dan dia tuh ngajak temennya. Jadi diajakin gitu loh. Jadi satu orang ngajak temennya lain. Iya, kayak iya, gitu. dia udah tertarik. Ditambah lagi dia tuh humble orangnya, masuk PMR, teman-temannya diajakin lah gitu sih. Terus yang angkatanmu ini ada cowoknya nggak? Ada Berapa? 2. It's okay, nggak apa-apa, it's okay. Tapi emang kayak rata-rata cowok tuh pada minoritas ya di PMR gitu. Terus yang Fahya, gimana sih cara agar siswa tuh tertarik ikut PMR? Sama sih kayak kakaknya pas demo eskul itu juga. Habis itu pas open recruitment organisasinya, Oke. itu kan biasanya kan kita pakai video-video yang seru buat teman-teman ayo bergabung ke PMR gitu. Sama ada poster juga sih gitu. Terus ada cowoknya nggak? Ada Banyak. 6. Oke, 6 itu banyak sih. Iya. Itu. Tapi itu gimana sih caranya? 6 itu banyak loh. Iya. Cara naiknya gimana itu? Cara nariknya teman-temanku yang ikut ini itu tuh ya termasuk yang humble juga sih. Jadinya ya mungkin mereka juga tertarik ikut-ikut aja gitu. Karena apalagi kan kalau misalnya PMR kan seru ya, maksudnya nggak terlalu kaku, nggak kayak OSIS dan lainnya juga Iya. gitu. Tapi pernah nggak sih kayak 6 orang ini kayak ada yang mau keluar itu ada nggak? Atau cuma 6 ini alhamdulillah ikut terus gitu? 6 itu tuh ikut terus, bahkan Alhamdulillah ya. dulu itu tuh katanya itu tuh sebelum open recruitment itu ada yang mau ikut, Iya. tapi nggak jadi. Ragu atau emang Enggak, itu karena ngikut temen. oke, mungkin temennya nggak jadi ikut, jadi dia nggak ikut atau Temennya itu tuh jadi ikut, tapi dianya nggak mau. dianya itu tuh nggak tahu kalau temennya jadi ikut. Yaudah gitu. Jadi itu kayak open equipment udah ditutup berarti. Iya, harusnya itu udah ditutup. Habis itu tuh temanku itu kayaknya telat daftar. Habis itu baru daftar. Nah, temennya yang satunya ini tuh nggak tahu kalau misalnya dia itu tuh jadi ikut. Oh, Iya. gitu. Terus mungkin ada nggak sih pesan buat siswa lain yang masih ragu-ragu ikut PMR kan? Tak kasih tahu ya, PMR itu kegiatannya seru. Ada jumbara, ada latgab, ada yang lain sebagainya. Kalian bisa kenalannya itu, masa nggak mau ikut PMR sih? Ya Allah, rugi banget sih. Mungkin ada nggak sih pesan buat teman-teman kalian siswa-siswa lain agar mau join PMR? Pesan untuk teman-teman itu tadi, jangan ragu, karena kalau kita udah, awalnya aku juga ragu loh join PMR hampir 1 tahun, malah aku kan gabungnya waktu kelas 11. Ya. Nah, itu tadi yang aku ceritain. Nah, itu aku awalnya ragu. Nah, aku memutuskan untuk coba aja dulu deh gitu. Akhirnya aku waktu awal masuk langsung ikut ke jumbara, terus ikut ke latgab. Akhirnya fine-fine aja kok, mengikuti seiringnya berkembangnya waktu gitu. Oke.
Ya itulah. Terus si Fahya ada nggak pesan buat teman-teman yang masih ragu? Pokoknya nggak usah ragu, soalnya PMR itu tuh seru. Di PMR Banget. itu kita juga dapat materi-materi yang nggak bakal diajarin di sekolah. Jadinya ya ikut aja guys, nggak usah ragu-ragu. Ayolah ikutlah. PMR itu nggak nyokot. Semua temannya itu enak. Wah enak banget jadi PMR itu. Yo Farhan. Terakhir, ada pesan untuk teman-teman pendengar yang ingin lebih aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Untuk jadi lebih aktif lagi, kalian jangan takut untuk mencoba, karena hal sekecil apapun yang kita lakukan itu bakalan berdampak besar bagi orang yang membutuhkan. Oke ya, jadi buat teman-teman di rumah mungkin apa ya, walaupun notabene ini bukan PMR, tetapi tetaplah kalian jadi orang yang selalu menolong antar sama, karena tolong menolong itu kalau di dalam Islam itu kan juga sebuah pahala. Jadi tetaplah tolong menolong, jangan mandang fisik, jangan mandang bulu. Oh, dia temanku, dia bukan temanku, jangan mandang kayak gitu ya teman-teman. Jadi semua sama, kita semua sama manusia, sama-sama membutuhkan pertolongan. Seperti itu. Untuk Kak Fahya ada pesan terakhir buat teman-teman pendengar? Pokoknya nggak usah ragu buat ngelakuin kegiatan kemanusiaan, kan kayak kapan lagi gitu loh kita bisa melakukan kegiatan ini, kan juga nggak ada salahnya toh kalau misalnya kita membantu sesama juga, kan Iya. kita juga bakalan dapat pahala dari Tuhan gitu. Iya, apalagi kan kalau menolong sesama itu apa ya, bukan hanya di PMR saja, mungkin waktu di dewasa bahkan di usia yang udah lanjut itu juga masih berguna, masih menjadi pahala tersendiri. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mendengarkan podcast kita pada pagi hari ini. Tentunya jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe YouTube ini ya. Oke, nanti kayak ini sudah siang ya, ini bulan puasa saya nggak mau karena udah panas. Ya, tapi aku nggak mau ngajak kayak mokel ya. Itu dosa banget ya, teman-teman. Mungkin sampai jumpa lagi di Fokus episode selanjutnya. Saya Muhammad Afiati Nugroho dan juga ada rekan saya Farhan Yahudi. Pamit undur diri, sampai jumpa di Fokus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.